Upaya penegakan hukum atas insiden penganiayaan berat yang menimpa seorang mahasiswi kebidanan di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini memasuki babak baru. Kepolisian Resor Bangka Selatan berhasil melacak dan mengamankan seorang pemuda berinisial H alias Dival yang berusia 21 tahun, warga Desa Gadung, Kecamatan Tobu Ali. Terduga pelaku ditangkap lantaran diduga kuat melakukan tindak pidana penganiayaan berat serta percobaan pemerkosaan terhadap korban seorang mahasiswi magang RSUD Junjung Besauh berinisial SW. Proses penangkapan terhadap terduga pelaku berlangsung sangat cepat, yakni kurang dari 12 jam setelah insiden penganiayaan terjadi. Tim penindak dari kepolisian membekuk pelaku saat tengah beraktivitas sebagai buruh bangunan di kawasan Desa Tiram, Kecamatan Tukasadai, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang diduga kuat digunakan untuk melukai korban. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan mengonfirmasi bahwasanya langkah cepat penyergapan dilakukan segera setelah jajarannya menerima laporan resmi terkait tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Terduga pelaku beserta barang bukti langsung digelandang menuju Mapolres Bangka Selatan guna menjalani pemeriksaan hukum maraton demi memastikan konstruksi perkara terang benderang. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dari pihak kepolisian, aksi penganiayaan berdarah tersebut berlangsung di sebuah rumah kontrakan berdinding papan yang berlokasi di Gang Asem, Desa Gadung, pada Selasa dini hari sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku diketahui menyusup masuk ke dalam rumah kontrakan dengan cara menerobos melalui celah jendela saat korban tengah berada di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku diduga kuat bermaksud untuk melakukan aksi pemerkosaan terhadap korban. Namun, niat jahat terduga pelaku mendapatkan perlawanan sengit dari korban SW yang berupaya mempertahankan diri. Perlawanan gigih dari korban tersebut mendalangi kemarahan pelaku yang kemudian nekat menganiaya korban menggunakan sebilah pisau yang dibawanya. Sabetan senjata tajam tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek parah di bagian leher, hingga harus mendapatkan perawatan medis darurat berupa 18 jahitan di RSUD Junjung Besauh. Dalam penangkapan yang dilancarkan oleh tim URC Macan Selatan, petugas mengamankan satu bilah pisau sebagai barang bukti utama penyerangan. Seluruh bukti fisik bersama keterangan awal terduga pelaku kini tengah didalami secara intensif oleh penyidik guna melengkapi berkas perkara. Sementara itu, korban SW dikabarkan masih dalam perawatan medis untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologisnya. Atas perbuatan nekat dan sadis tersebut, penyidik memasang jeratan hukum tegas terhadap terduga pelaku. Pemuda berinisial H alias Dival tersebut dipersangkakan melanggar pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kepolisian Resor Bangka Selatan menegaskan bahwasanya penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan sebagai wujud komitmen kepolisian dalam merespons cepat setiap laporan tindak kejahatan di masyarakat. Kepolisian memastikan tidak ada toleransi bagi tindakan kekerasan, serta akan memproses seluruh bentuk kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi memberikan rasa aman bagi warga. Selain fokus pada penanganan proses pidana terhadap terduga pelaku, pihak kepolisian juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan hukum serta trauma healing selama masa pemulihan medis pasca insiden tragis tersebut. Peristiwa ini juga menjadi evaluasi bersama mengenai pentingnya peningkatan sistem pengamanan di kawasan pemukiman padat dan rumah kontrakan, terutama bagi para mahasiswa serta pekerja pendatang yang bertugas di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Pihak penyidik menegaskan bahwasanya pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan akan dilakukan secepatnya begitu seluruh proses pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta rekonstruksi tempat kejadian perkara dinyatakan lengkap oleh tim penyidik Satreskrim.